Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maira Inji Zanata Tiara Nida. Di sini saya ingin menjelaskan dan mengidentifikasi tentang akhlak terhadap orang lain sesama makhluk hidup, sidik, amanah, tablik, fatonah, ngasih sayang, adil, dan pemaaf. Saya dari kelompok 8 dari kelas IPS 1A. Islam memerintahkan pemeluknya untuk menunaikan hak-hak pribadinya dan berlaku adil tiap dirinya. Islam dalam pemenuhan hak-hak pribadinya tidak boleh merugikan hak-hak orang lain. Islam mengimbangi hak-hak pribadi, hak-hak orang lain, dan hak masyarakat sehingga tidak timbul pertentangan. Semuanya harus bekerja sama dalam mengembangkan hukum-hukum Allah. Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap seseorang terhadap orang lain. Nah, yang pertama itu ada sidik. Kata sidik berasal dari bahasa Arab, yaitu sadikan, berarti benar, nyata, berkata, dan benar. Bahasa Arab artinya sifat jujur, berkata benar, atau suatu sifat yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, di situ menurut Quroi Shihab, kata sidik merupakan bentuk hiperbola dari kata sidik atau benar, yaitu orang yang selalu benar, yang selalu membenarkan tuntunan ilahi dengan pembenaran melalui ucapan yang dibuktikan dengan pengamalan. Dalam hal ini, sidik ada 5 hal. Yang pertama ada sidik al-qalbi, yang kedua ada sidik al-hadis, yang ketiga ada sidik al-amal, yang keempat ada sidik al-wa'ad, yang kelima ada sidik al-hal. Nah, di situ ciri-ciri orang yang sidik. Yang pertama, mengikuti jejak keutamaan para nabi yang mencangkup perbuatan Al-Quran. Orang-orang yang sidik terhadap apa yang mereka janjikan, tidak ragu untuk berjihad dengan harta dan jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 15. Dan yang ketiga, memiliki keimanan kepada Allah, Rasulullah, berinfak, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, dan sabar. Dan yang kelima, memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 101. Nah, hikmah dari perbuatan sidik yaitu yang pertama, kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. Yang kedua, orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup lebih damai dan bahagia dan lebih percaya diri. Yang keempat, dan memiliki banyak teman. Yang kedua ada amanah. Amanah berasal dari bahasa kata amuna yang bermakna tidak meniru, terpercaya, atau jujur. Amanah dapat dipahami sebagai suatu sifat yang melekat dalam diri seseorang yang dapat mendorong seseorang dapat melakukan perbuatan-perbuatan dengan cepat tentang segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Nah, amanah hakikatnya lawan kata hianat. Orang yang amanah adalah orang yang dapat dipercaya dan membuat jiwa aman. Nabi Muhammad dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin yang artinya terpercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Macam-macam amanah yaitu amanah kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Yang kedua ada amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Ciri-ciri dari orang yang bersikap amanah adalah bertanggung jawab, jujur, menepati janjinya, tegas, dan sering diberikan kepercayaan untuk menjalankan suatu tugas yang tidak biasa. Yang ketiga ada tablik. Apa sih itu tablik? Tablik itu berasal dari kata balaga yang memiliki arti spesifik yaitu menyampaikan. Misalnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan sesuatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Orang yang bertablik atau mempunyai keahlian dalam bertablik disebut mubalig. Ada pula sekarang istilah tablik akbar yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Tablik itu ada 2 macam. Yang pertama ada tablik asgor dan yang kedua ada tablik akbar. Tablik asgar itu menyampaikan pesan-pesan agama kepada sekelompok kecil orang seperti majelis ibu-ibu, pengajian, remaja, dan lain-lain. Tablik akbar itu menyampaikan pesan-pesan kepada sekelompok besar manusia seperti pengajian ke sekecamatan atau sekabupaten. Nah, yang keempat ada fatonah. Berdasarkan dari buku akidah, fatonah artinya itu cerdas. Misalnya
Nabi Yusuf dan para pengikutnya yang telah berhasil untuk membangun kembali negeri Mesir. Dengan kecerdasan yang dimiliki, inilah para nabi dan rasul mampu memperdebatkan dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh umat mereka mengenai keesaan Allah. Nah, ada juga di sini ciri-ciri muslim yang mempunyai sifat fatonah. Yang pertama merupakan seorang yang pandai dalam memberikan nasihat baik. Yang kedua, muslim yang fatonah cenderung cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi, beribadah maupun bersosialisasi. Yang ketiga, seorang muslim yang fatonah juga mampu menyampaikan berita atau kabar atau kebaikan. Yang kelima itu ada kasih sayang, merupakan karunia nikmat yang didambakan oleh semua orang. Karena dengan sifat ini dapat tercipta kepedulian, kedamaian, dan rasa empati kepada orang lain. Tidak hanya itu, kasih sayang dapat mendorong manusia untuk saling membantu untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lainnya. Di sini ada macam-macam kasih sayang. Yang pertama, kasih sayang manusia kepada Tuhannya. Yang kedua, kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang ketiga, kasih sayang kepada lingkungan. Manfaat kasih sayang yaitu mendapatkan rasa tenang, kepedulian, dan semangat dari seseorang. Dengan pemberian tindakan efektif tersebut, orang yang sedang sakit akan merasa lebih baik dan dapat mengalihkan fokusnya dari sakitnya, serta memberikan semangat dan tenang untuk pemikiran akan sakit yang dialami. Adil menurut bahasa yang berarti proporsional, tidak berat sebelah atau jujur. Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Ciri-ciri dari orang yang berperilaku adil yaitu tidak berpihak kepada siapapun, apabila berkata senantiasa jujur, memberikan hak kepada orang lain dengan adil. Yang keempat, berperilaku yang dilakukan bersifat tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran atau Sunnah. Yang kelima, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan keadaannya. Yang ketujuh, ada pemaaf, adalah dari bahasa Arab, yaitu berarti maaf atau ampun. Hakiki maaf adalah lupa, benar-benar lupa dari memori otak kita tentang kesalahan orang lain yang berhubungan dengan kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata maaf memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, bebas seseorang dari hukuman atau tuntutan karena kesalahan yang dilakukannya. Yang kedua, pernyataan meminta maaf atau menyesal. Yang ketiga, pernyataan meminta izin guna mengerjakan sesuatu. Hikmah dari pemaaf yaitu orang yang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang yang dimaafkan. Yang kedua, orang pemaaf akan memperlakukan tali silaturahmi dengan orang lain. Sikap pemaaf menunjukkan konsensiasi seseorang dalam bertakwa. Mungkin segitu bisa saya jelaskan dari penjelasan penguraian materi yang tadi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.